Selamat datang nih buat Dinda dan buat Priscilla di podcast kami Tongkrongan Santai pada saat hari ini. Dimana saat ini kami mau membahas dan menarik-narik tentang usaha-usaha yang kalian jalankan mulai dari zaman SMA nih, katanya kalian sudah buka usaha sampai kalian sudah tamat kuliah, dan setelah tamat kuliah juga usaha kalian sudah berjalan dengan baik dan makin berkembang nih katanya. Jadi kami pengen tahu nih para penonton di podcast kami pada saat hari ini, podcast Tongkrongan Santai, apa sih latar belakang kalian membuka usaha ini? Dari Mbak Dinda sendiri, apa nih latar belakang kalian membuka usaha ini sehingga usaha ini bisa berjalan sampai begitu sukses? Kami kan anak kosan. Kami juga satu SMA pada saat itu, pas juga kami satu kelas, satu bangku ya kan. Terus kami juga kan kami mendaftar perkuliahan, dan kebetulan Priscilla ini dia lulus jalur undangan, saya jalur PTN gitu kan. Alhamdulillahnya kami sama juga, satu kampus juga gitu. Dan idenya Priscilla sih yang buat supaya ada perkembangan di kami kan anak kos gitu kan tahu kalau anak kos itu kebutuhannya banyak, uangnya banyak bagi-baginya gitu. Jadi Priscilla mau lebih dari itu penghasilannya dengan cara itu tadi, dia buat usaha. Kebetulan kan Mbak Dinda ini pandai masak gitu. Pernah dia satu ketika tuh dia masak sushi, jadi ini enak loh rasanya gitu. Kenapa kita nggak coba buat usaha aja gitu ya? Akhirnya dari situ kami mulai. Nah, kalau bisa dibilang sushi ini kan termasuk produk yang dibilang cukup mahal. Nah, apa nih latar belakang kalian sehingga bisa memberikan usaha sushi, apalagi dekat kampus? Ada nggak latar belakang kalian? Mungkin misalkan supaya anak-anak mahasiswa yang mungkin uangnya cukup pas-pasan ini bisa merasakan sushi, atau ada hal yang lain gitu. Mbak Priscilla sendiri gimana nih? Ya itu kita meminimalkan budget ya gitu. Berusaha supaya kita ini buat usahanya lebih efektif dan efisien gitu, seperti packagingnya, mulai dari bahan-bahannya, pemilihannya. Kita milih bahan yang berat tapi tetap berkualitas gitu. Karena kami juga kan anak kos, kami tahu keuangan anak kos berapa, jadi kami harganya itu tidak termasuk tinggi-tinggi, yang penting ada keuntungannya sedikit-sedikit tapi banyak yang membeli ya kan. Kalau dibilang kan kalian ini sudah cukup lama gitu kan, sahabat karib. Jadi kalian pasti tahu nih kelemahan, kelebihan, kekurangan kalian masing-masing gitu. Nah, kalau boleh tahu, ada nggak kendala-kendala yang kalian hadapi pada saat kalian ini membangun usaha ini? Misalkan mungkin si Priscilla yang susah ngatur, atau Dinda yang mungkin susah diatur gitu. Ya namanya cuman ya pasti ada dua Kekurangan dan kelebihan ada tolak belakangnya gitu, ada setuju ada enggaknya gitu. Enggak selamanya usaha kami ini cuman satu gitu, bertukar pikiran lah kami kayak mana supaya ini bisa masuk gitu di usaha kami ini gitu. Nah, kalau dari Mbak Priscilla sendiri gimana nih? Ada nggak gitu aku nih kayak udah malas nih sama si Dinda gitu, atau pernah nggak gitu kayak sempat kepikiran ini anak kok gini kali gitu? Ada nggak gitu? Ya memang sih kan kalau soal masakannya itu pasti Dinda semua yang mikirin gitu. Ya kadang-kadang juga Dinda itu keras kepala gitu, tapi memang sih dia tuh realistis orangnya gitu. Kalau saya terlalu ambisius, kadang kehilangan arah, Dinda lah yang meluruskannya gitu. Nah, kalau bisa dibilang ambisius dan kehilangan arah, ada nggak gitu kalian kayak kepikiran gitu, kayak misalkan gini, kan ini kan tadi kan sudah tamat kuliah gitu kan, ada nggak kepikiran setelah tamat kuliah misalkan kita membuka yang usaha lain, atau tinggalkanlah usaha ini karena kita tamat kuliah mau cari kerjaan yang lebih baik gitu, yang nggak susah-susah kayak gini gitu. Dari Mbak Dinda sendiri gimana nih? Kalau menurut saya sayang gitu kalau kita tinggalkan usaha ini, karena kami benar-benar dari nol ya kan, benar-benar harus open PO dulu, nganter-nganter ke tempat teman, promosikan ke teman secara gratis awalnya. Dan itu lumayan sulit bagi kami, apalagi itu masa-masa zaman pas kita kena corona ya kan. Pada masa itu kan itu benar-benar kita tuh juga
terhalang, kita pun juga pasti kan kondisi kita juga menurun karena kan corona kan banyak virus, kita pun juga jadi daya tahan tubuh kita juga menurun gitu. Kami juga sering sakit-sakitan tapi kami tetap layani orang yang open PO itu gitu. Nah, apalagi kan pada waktu itu kami belum punya pengalaman bisnis ya kan. Gitu. Jadi yaudahlah jalanin aja gitu gimana gitu. Jadi kalau untuk sekarang mau ditinggalkan atau beralih ke bisnis lain kayaknya sayang gitu. Ini mau kami besarkan dulu gitu. ini ada fenomena yang menarik di sini. Tadi kan dibilang waktu kalian membuka usaha ini nih pada waktu corona gitu kan dibilang. Nah, kenapa kalian mempunyai ide yang bisa dibilang ide yang cukup menarik dan bisa dibilang ide yang cukup langka? Karena kan waktu corona orang-orang kan sementara sibuk, usaha orang bangkrut, sementara kalian ini malah mulai usaha kalian gitu. Jadi cara kalian ini gimana nih? Cara kalian sehingga usaha kalian tetap berjalan terus mulai dari zaman corona sampai corona sudah berakhir gitu. Apa nih usaha dan apa nih langkah-langkah yang bisa kalian bagikan terhadap kami gitu? Ya kalau di situ sih kami melihat peluang ya kan. Kalau di corona itu kayak orang dilarang keluar, misalnya susah untuk keluar, jadi juga Ya udahlah kami pala-palain yang kami yang nganter gitu. Iya, gitu. Mempermudah orang juga untuk jadi mereka tetap order tanpa harus ke tempatnya gitu. Jadi kami itu tadilah open PO, buka jasa seperti itu untuk mengantar-ngantar ke rumah-rumah gitu. Kan mempermudah mereka juga kami gitu. melihat peluangnya di situ sih gitu. Nah, jadi waktu zaman PSBB kan dibilang kan kayak misalnya PSBB nggak boleh kesini, nggak boleh kesini. Jadi kalian cara ngantarnya itu gimana nih? Karena ada waktu zaman PSBB kan, misalkan ini ditutup dari kesini, itu cara ngantarnya itu. Itulah kami juga sama-sama gitu kan, sama-sama lah kami ya itulah pakai Google Map ya, kita pakai jalan-jalan tikus gitu. Yang penting bisalah tembus sini gitu. Kalau bisa pun gunung kita daki ya kan. Berarti ada Tentang menyerah gitu sebelum sukses gitu ya. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Gitulah. Berarti mantap sekali nih. Iya. Ya. Kalau bisa dibilang kan usaha kalian ini sudah cukup lama ya kan, sudah 3 tahun lah. Udah bisa dibilang itu udah kayak apalah dibilang ya. Sudah cukup berkembang. Nah, ku dengar-dengar nih, katanya kalian ada membuka cabang gitu. Ada 3 cabang. Sementara kalian masih buka tahun 2020, sementara kalian sudah punya 3 cabang. Nah, gimana sih cara kalian manajemen waktu kalian, manajemen usaha kalian ini sehingga kalian bisa mempunyai 3 cabang? Bisa dibilang ini cukup sangat cepat gitu, karena kalau dibilang usaha kalian ini masih belum cukup tua, karena masih 3 tahun kan. Sementara kalian sudah mempunyai 3 cabang. Nah, jadi gimana nih langkah-langkah yang kalian lakukan dalam menghadapi ini? Itu tadilah kan kami itu tadi karena kita kan harganya merakyat ya. Harganya memang untuk kami buat memang untuk kalangan anak-anak gitu, mahasiswa, murid-murid gitu, SMP, SMA, anak perkuliahan gitu. Jadi banyak yang minat dan banyak juga yang makin bertambah, keuangan kami juga makin meningkat sehingga kami bisa membuka cabang gitu. Dan kami juga membuka cabang nggak jauh dari perkuliahan, nggak jauh dari kampus gitu, nggak jauh dari sekolah-sekolah gitu. Yang pertama kali buka itu kan kami di USU ya kan, kedua kami di Unimed, yang ketiga kami di UINSU gitu. Jadi kami tetap deket-deketan sama anak perkuliahan itu tadi, karena kan memang lebih banyak anak perkuliahan gitu yang membeli. Itu manajemen diri sama manajemen keuangan sih. Itu kami walaupun kami punya uang berusaha menahan diri gitu untuk tidak beli apa-apa gitu. Kami pokoknya tetap pendirian yang pertama gitu. Ini harus berkembang gitu. Jadi kami tuh walaupun kami punya uang, kami nggak hedon. Cara kami bagi waktunya ya ganti-gantian gitu. Kadang Priscilla yang di dekat Unimed, kadang saya yang dekat Winsu, kadang kapan waktu luang. Pokoknya kami tuh perkiraan seminggu tuh pasti kami ada lah ke tempat itu untuk mengontrol tempatnya itu. Jadi untuk melihat lah gimana kondisi tempatnya. Jadi kalau boleh tahu nih kan sudah ada tiga cabang gitu kan. Nah, karyawan di dalam satu cabang ini ada berapa nih kira-kira? Sementara tempat Mbak Dinda dan Mbak Priscilla sendiri cabang itu udah berapa? Ada karyawannya itu udah berapa gitu? Kami Sekitar 5 ya. 5. Cabang itu ada 5. Satu cabang ada 5 orang. Ada yang
4 lah di UIN ya, yang 4 di UIN, yang rata-rata di USU 5 USU 5 Unimed gitu. Karena lumayan yang di sana itu lumayan itu yang banyak peminatnya, jadi harus banyak karyawan gitu sih. Mahasiswa ini kan sangat cukup tertarik gitu kan kayak Iya. dengan kayak sushi. Nah, ada nggak gitu kalian membuat entah menu baru gitu atau entah kayak misalkan bosan nih sushi terus, ada nggak terinspirasi tak kayak membuat totoboki atau apa gitu? Itu aja lah ya kan, kita nggak Itu cuma aja. jual satu menu aja, ada takoyaki, ada ya ada lah pokoknya Spaghetti gitu-gitulah, tapi kami tetap Dengan harga yang ekonomis gitu ya. dengan harga yang Dengan kantong ekonomis mahasiswa. dan gitu juga tetap produk utamanya itu sushi gitu. Tapi sushinya itu beda-beda rasa gitu. Kami banyak beda rasa, banyak beda saus Ini gitu. sudah nih teman-teman acara podcast kita pada saat hari ini, dimana kita sudah berbincang-bincang, bersantai-santai dan beria dengan dua bintang tamu kita hari ini yang sangat terinspirasi bagi kita semua, Mbak Dinda dan Mbak Priscilla. Terima kasih buat Mbak Dinda dan Mbak Priscilla sudah menyempatkan waktunya. Dimana pasti Mbak Dinda ini pasti sangat sibuk dan Mbak Priscilla juga sangat sibuk ya, karena urusan bisnis yang sangat bisa dibilang mungkin tidak ada waktu buat kesini, tapi menyempatkan waktunya sudah datang kemari buat bincang-bincang dengan kami. Terima kasih Mbak Dinda dan Mbak Priscilla. Jadi teman-teman, itu saja yang bisa kami sampaikan pada saat hari ini, dan jumpa di podcast Tongkrongan Santai di episode selanjutnya. Bye bye.